Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami mau belajar mencintai Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi sungguh sikap hati kami di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat hati kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat sore, apa kabarnya? Luar biasa ya, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah ya mengatasi kejenuhan. Ya, yang namanya manusia dalam hidup kita ini pasti satu saat kita akan merasa jenuh. Amin apa amin? Siapa yang hari-hari ini hidupnya lagi jenuh? Ya, mengaku puji Tuhan ya. Tadi yang ibadah tadi banyak yang pencitraan, pada nggak ngaku, ya kita ya itu normal saudara, namanya manusia itu kita merasa jenuh, apalagi kita melakukan aktivitas yang setiap hari begitu, ya dan lama-lama kita ini bisa merasa jenuh, merasa bosan, lalu jiwa kita mulai tertekan. Nah, saya belajar tentang apa sih itu jenuh itu saudara. Ternyata beberapa ahli ya psikologi melakukan sebuah penelitian dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa jenuh karena yang pertama adanya rasa tidak puas. Dan yang kedua kurangnya hormon bahagia yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini bisa memproduksi hormon bahagia. Tuhan itu baik, amin. Karena bayangkan kalau tubuh ini nggak memproduksi hormon bahagia, ya saya yakin udah banyak yang stres. Semua pasti gila kali lari-lari di jalan. Tapi karena Tuhan baik, Dia itu memberi kepada manusia itu yang namanya hormon bahagia saudara. Nah hormon-hormon bahagia itu adalah salah satu ya zat kimia yang bekerja dan dihasilkan di otak ya manusia. Ya dan saudara bisa belajar lebih jauh kalau saudara pengen belajar tentang hormon bahagia itu apa. Ada yang namanya dopamin, serotonin, endorfin. Dan itu zat-zat banyak terdapat di dalam ya kayak narkoba, obat yang biasa di morfin ya. Kenapa orang itu kalau pakai morfin rasanya tenang? Ya orang itu kalau disuntik narkoba itu rasanya melayang. Dia lupa masalahnya, ya dia lupa utangnya, ya lupa istri kalau yang stres dengan istri, yang jenuh dengan istri, ya orang mencoba melarikan diri karena memang ya zat-zat itu bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat manusia itu rasanya happy, tetapi itu semua kan tipuan saudara. Ya, nah Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia dan itu bisa keluar sebenarnya, ya. Dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia. Ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia ini. Ya, memang waktu dia olahraga itu ada bahagia yang muncul karena dari dalam tuh keluar saudara. Ya, saya kemarin diajak olahraga latihan boxing saudara. Ya, sebenarnya saya nggak mau karena aduh boxing ya, tapi dikirimi sarung tinju sama atlet tinju. Ya, dia atlet dulu terkenal di Indonesia, ya pemenang se-Asia dulu. Lah saya nggak enak juga, tahu-tahu di rumah ada sarung tinju 5. Saya tanya ini siapa yang kirim? Ya Pak Andre Bu. Ya lalu dia WA saya, Bu saya sudah kirim sarung tinju ya, Ibu datang ke tempat saya latihan. Ya saya coba dulu sama suami, kau pakai 1, saya pakai 1. Ya terus kita bertinju di rumah tuh. Ya tapi seru juga, yang pertama bisa melampiaskan. Ya jadi kalau yang mau coba-coba silakan, tapi ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Jadi kita waktu sempat saudara pulang pelayanan pakai sarung tinju kita gini-gini, keringetan loh.
Ya cuma berapa menit itu saya lihat, baju saya basah ya, enak ini kalau bisa latihannya. Akhirnya kemarin Sabtu kita ke tempatnya dia lah, biar lega juga ya, sudah kirim sarung tinju, masa kita nggak datang. Ya datang saya, kita latihan, anak saya ikut. Pas pulang anak saya bilang gini, Mam enak ya tinju ya, stres terlampiaskan. Saya kaget, saya tanya mana saya, emang kau juga stres? Anak muda masa stres? Lalu dia bilang, anak muda juga stres loh Mam. Emang kau bayar cicilan? Kau bayar listrik? Kau cari uang buat makan? Ya kagak. Mami pikir berangkat kuliah itu nyetir 45 menit itu enggak stres. Oh ternyata semua orang bisa stres, bisa jenuh. Ya. Tapi benar waktu kita akhirnya latihan boxing itu, bisa loh saudara ternyata melampiaskan. Setelah itu plong sih, walaupun pulang tangan sakit semua. Ya, tapi jiwa belum. Jadi Tuhan itu ternyata luar biasa loh, menciptakan banyak hal untuk kita ini bisa ada ya hormon bahagia dalam tubuh. Contoh juga yang lain, bisa dengan pelihara binatang, itu juga menyalurkan ada hormon bahagia yang timbul ya. Bapak-bapak pelihara dogi ya. Karena istrimu kadang kan lebih galak dari dogi toh. Waktu pulang baru dekat, rap. Nah ini ya sementara kalau pelihara dogi kan bisa senyum-senyum, doginya bisa bahagia gitu ya. Pelihara tanaman buat ibu-ibu itu salah satu yang juga ternyata bisa mengeluarkan hormon bahagia ya. Makanya sekarang kayak di Jepang, di mana orang kalau sakit yang parah-parah kritis itu nggak diobati pakai medikal lagi, disuruh pergi ke hutan, buka sendal, nggak pakai apa-apa, injak bumi tuh, pegang pohon, itu benar. Ya karena energi dari bumi itu ada ion-ion positif yang bisa katanya mengalir ya di dalam tubuh manusia, dan itu bisa bikin kita lebih berbahagia, bahkan bisa memberi kesembuhan. Nah ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah kita mau belajar ketika Daud saudara, dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup. Ya kita buka bersama Mazmur 43. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan. Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, katanya, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sampai situ dulu. Daud bilang begini saudara, waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini saudara. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan. Karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh. Harus cari uang. Karena kita bilang orang yang gak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang. Bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya karena uang tidak dibawa mati. Tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup gak ada duit bikin masalah hidupnya. Bener gak?
Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan? Bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita. Tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan. Dan katakan, Tuhan, Engkau sumber kegiranganku, Engkau sumber sukacitaku. Ya, kita bisa, saudara, olahraga menambah hormon bahagia. Tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan Dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya, waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian. Kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan. Ya, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan, tapi kan kita nggak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia, kita harus melewati hidup ini, harus menjalani hidup ini. Nggak bisa lari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya, jangan lari. Hadapi hidup ini, saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mezbahmu, menghadap kepada Allah, sebab Dia sukacitaku dan kegembiraanku. Jangan kedugem, ya, jangan cari bahagia di dugem. Kau akan kecewa, ya, akan makin stres, makin parah. Tapi cari Tuhan yang pertama. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima. Ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama, Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata, aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat, saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan, tiap hari, Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu, saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduk kau yang paling stres. Seringkali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti, Bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu, istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah. Setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam. Ya, bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh, mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres. Istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, benar-benar murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng, cuma lihat pom bensin. Bahagia itu sederhana. Padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo.
Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Bahagianya aku. Iya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Ah, ini saudara. Jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin. Ya, syukuri istrimu. Tuhan, terima kasih buat istriku walaupun dia cerewet. Tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, biar dia cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu, syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin, ibu-ibu. Ya, belajar, tidak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kau mau bunuh? Saya mau kasih racun. Kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja, nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh Bu. Daripada kau bunuh itu dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah wuk, kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang ciumi, peluk suamimu. Berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa uang gak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari dogi. Supaya bisa menciptakan bahagia saudara. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kata bersyukur lagi ini berat. Tapi Daud mau bersyukur. Syukuri anak-anakmu. Ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali. Amin. Coba saudara, kalau kau jenuh berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ya, saya tuh kadang juga capek saudara. Kadang-kadang ya saya pulang, saya pelayanan di Solo 6 kali. Dari Solo pergi ke sekolah misi, ngajar full 4 hari di sekolah misi. Dari pagi sampai sore ngajar setiap hari. Pulang ke Jakarta baru sampai suami saya bilang, saya syuting. Aduh itu kadang-kadang saudara, mau pecah kepala, kadang-kadang juga mau bersungut-sungut. Tapi kadang saya siap-siap gitu mau syuting, Tuhan saya tuh capek. Tiba-tiba di kamar mandi saya nyanyi saudara. Salah satu cara untuk kita bisa mengalahkan kejenuhan kita, nyanyi mengucap syukur. Kadang-kadang udah capek banget mau bersungut, saya nyanyi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang nangis, air mata menetes. Aku ada hari ini, lalu kita jadi kuat lagi. Karena bersyukur ternyata kita ada hari ini tuh karena anugerah Tuhan. Apa yang perlu kita jenuhkan dengan hidup ini?
Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Enggak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri, saudara. Enggak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri. Datang cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29 baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres. Cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem. Ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal, saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Makanya orang kalau sakit kanker, saudara, dokter lihat, di saat semangatnya drop, ini pasti cepat mati. Tapi separah apapun sakitnya, kalau dia masih semangat, masih ada harapan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Tuhan yang bisa. Ya, semangat untuk apapun, untuk bekerja, untuk apapun, ya, untuk diet yang mau kurus, ya, perlu semangat juga loh. Kita ini kan semua tahu caranya kurus itu apa. Oh, enggak usah makan pagi, nanti siang. Saya tuh suka ketawa kalau suami buka-buka, ini loh saya. Kalau mau kurus itu enggak usah sarapan. Pagi makan telur, nanti olahraga, terus siang tok makan, nanti sore sudah stop. Saya bilang semua sudah tahu itu teori. Kita berdua tuh suka kata, semua tahu saya itu kalau kamu lakukan, udah kurus itu, sehari sekilo bisa. Kalau semangat melakukan, masalahnya ini semangat ini nih. Siapa yang bisa maju semangat selain diri kita sendiri? Ya, makanya saya kadang lihat suami saya itu kalau bangun pagi duduk sebentar terus gini, semangat. Ya dia memacu dirinya sendiri. Ya, sekarang treadmill, saudara, makanya perutnya mulai hilang. Ya, sebenarnya mau kurus itu kan cuma dua, ya semangat olahraga sama jamu, jaga mulut. Ya, jamu itu jaga mulut. Mulutnya dijaga tuh, jangan semua dimakan, saudara. Ya, jadi kita berusaha, nah, firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang bisa memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau udah gak semangat dengan rumah tanggamu hari ini. Kau jenuh dengan istrimu. Kau jenuh dengan keadaan. Perceraian bukanlah jalan terbaik. Minta sama Tuhan diberi kekuatan baru, dikasih semangat yang baru. Ayat berikutnya berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lelah, lesu, saudara. Masih muda udah sakit-sakitan. Ya, anak-anak muda sekarang nggak olahraga, olahraganya mereka tuh cuma jari gini, scroll terus. Ya, jadi banyak dari mereka itu yang hari-hari ini masih muda tapi udah jompo. Tulangnya sakit, ya ini sedikit udah. Lo bener, saudara. Ya handphone itu, internet itu membuat orang jompo. Karena kurang bergerak, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya di kamar seharian, membunuh pelan-pelan loh. Makanya Alkitab tuh gak pernah salah, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, ya teruna-teruna bahkan jatuh tersandung. Tetapi ayat yang berikutnya 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari ini banyak orang berjatuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya cari Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nggak peduli umurmu berapa, kalau kau cari Tuhan, Dia beri engkau kekuatan baru. Kenapa di kita ini diumpamakan seperti Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat senang kalau ada badai.
Karena dia sangat menikmati badai angin yang kencang. Kenapa? Dia memakai kekuatan badai itu untuk dia melayang di tengah badai dan membawa dia naik lebih tinggi. Ini gambaran kehidupan orang Kristen. Setiap badai pencobaan yang datang dalam hidupmu, pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik level iman yang lebih tinggi, saudara. Ya, jalani setiap badai hidup, nikmati bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, kenapa ada orang yang berkata seringkali, kok kamu itu begitu kuat? Ya iya, karena saya mengandalkan Tuhan. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Mulai belajar, syukuri keluargamu, syukuri anak-anakmu, syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri pekerjaanmu hari ini. Kenapa engkau syukuri pekerjaanmu? Karena di luar sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan tapi mereka tidak dapat pekerjaan. Begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang ada di depanmu, syukuri dan kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, kita harus cari uang supaya kita bisa hidup layak. Ya, dan firman Tuhan bilang ya, orang yang gak cari uang gak bisa makan. Jangan sedikit-sedikit kutuki pekerjaanmu. Karena di luar sana banyak orang gak punya pekerjaan. Mari mulai syukuri karena lewat pekerjaan itulah Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Saya merasa bagaimana hidup gak punya uang. Saya dulu hidup gak punya uang, saudara. Ya, mau makan aja rasanya mau pinjam sama orang. Tapi untung saya gak pernah pinjam sama orang uang. Karena saya tahu saya hamba Tuhan, waktu saya pinjam uang, saya bikin malu nama Tuhan. Tapi nggak punya uang tuh nggak enak, sungguh. Ya, saya sampai jualan jus sampai tengah malam di Solo dulu, jualan sambal, jualan apa aja saya lakukan. Kenapa? Saya pengen saya ada uang supaya hidup saya ini layak. Hari ini Tuhan berikan kami uang. Lewat YouTube saya bisa melayani, tapi juga kami dapat gaji dari YouTube setiap bulan. Kadang ketika saya sudah malas untuk syuting, saudara, saya ingat Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Dan dari berkat itu banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang juga merasakan. Setiap bulan puluhan hamba Tuhan saya berkati. Dari persembahan dari YouTube itulah, gaji dari YouTube itu kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa setiap bulan, bangun pastori. Ya, dari YouTube itulah saya bisa menyekolahkan anak-anak misi secara gratis di sana, ada 40 anak. Lalu kadang itu yang membuat kenapa saya harus malas. Kalau lewat kerajinan saya ada orang-orang yang diberkati, kenapa saya harus malas? Ingat, satu saat ketika kita mati nanti, Tuhan akan memintai pertanggungjawaban dari hidup kita. Selama engkau hidup, jam-jam hidupmu kau pakai buat apa? Apakah engkau pakai untuk menikmatinya demi keinginan dan kesenangan dirimu sendiri? Atau engkau mau berkorban? Ya, untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak waktumu. Ya, atau untuk orang-orang di luar sana. Memang walaupun itu berat, seringkali kita jenuh. Tapi waktu kau ingat, hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang mulia, saudara, amin. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini bukan hanya mencapai apa yang kita mau. Tapi hidup ini harus kita hidupi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan kita harus menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Ya, sehingga satu saat ketika kita dipanggil, oh haleluya. Ini haleluya ya, turun. Jadi ketika satu saat kita dipanggil menghadap Tuhan, ya, kita itu tidak menjadi orang yang egois, kita nggak jadi orang yang cuma berkata, aku jenuh Tuhan dengan hidupku. Makanya aku nggak bikin apa-apa, aku malas Tuhan kerja, aku malas Tuhan gini, atau aku pakai hidupku untuk tiap hari aku menikmati hidupku. Hello, kau jangan egois loh. Karena hidup ini bukan milikmu, tapi hidup ini milik Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati kelak, kita bisa beri Tuhan, aku engkau beri waktu hidup misalnya 70 tahun. Berapa puluh tahun yang engkau pakai untuk hidup mengabdi kepada Tuhan. Bekerja dengan sekuat tenaga. Dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan berapa banyak waktu Tuhan akan kalkulasi loh. Kau dikasih hidup 70 tahun, berapa puluh tahun kau cuma hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, kau main game, kau olahraga terus, kau make up terus, kau di salon terus, kau ya pilates terus, itu akan ditanya Tuhan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita waktu-waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai saudara untuk hidup kita bisa menjadi berkat, untuk hidup kita melayani Tuhan tuh ditanya loh. Ya, untuk apa? Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan kepadamu? Berapa banyak yang kau pakai untuk menabur? Berapa banyak yang kau pakai beli tas terus tiap bulan? Tobat, amin. Ya, saya tiap bulan coba kalkulasi, setiap bulan beli tas berapa ratus juta? Ya, setiap bulan untuk kepentingan salonmu, kecantikanmu berapa ratus juta yang kau pakai? Taburannya berapa? 10 juta. Minder nggak sama setan? Minder saudara. Bertobat loh kita ini. Karena satu saat Tuhan akan mintai pertanggungan jawab. Ya, selama kita dikasih kepercayaan, selama diberi waktu, saya tuh bersyukur. Kemarin sudah selesai bangun satu gereja. Tiba-tiba hari ini Bu, bisa tolong bangun pastori kami, udah mau roboh, kalau ada angin udah bunyi-bunyi. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dikasih lagi satu kepercayaan. Itu kepercayaan loh saudara. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pakai uangmu, apalagi kau pakai berkatmu untuk dosa. Bertobat saudara. Ya, banyak bapak-bapak yang pelihara simpenan. Ya, peliharaan, no. Ani-ani, yes. Ya, ani-ani, no. Simpenan, yes. Nah itu sama aja, podoai. Sama-sama setan. Bertobat. Ya, jangan sampai saudara. Saya tadi malam baca kitab Amsal. Sekarang misbah doa sampai di kitab Amsal. Hai, dikatakan pria-pria, jangan kau terkena dengan mulut perempuan jalang. Ya, sebab untuk apa kau pakai hartamu kalau itu kau beri untuk perempuan jalang, sebab jalannya menuju ke dunia orang mati, ke jalan arwah-arwah. Ngeri, sekarang banyak orang ya punya simpenan. Ya, ada juga ya kemarin saya layani lesbi, ya, simpenannya lesbi, homo, simpenannya homo. Lalu uang dihamburkan untuk dosa. Kebinasaan sedang mengintai saudara, bertobat. Hari ini kita bertobat. Ada juga ibu-ibu yang simpen berondong. Sekarang banyak, ya. Ya, biasanya kan sugar daddy, ini mami sugar mami. Ya. Sugar mami atau apalah itu sebutannya. Bahaya saudara. Mari kita bertobat loh. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita sedang di hari-hari terakhir masa-masa penantian Tuhan. Jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertinggal. Iya. Jadi mari kita sungguh-sungguh bertobat, kita doa sama-sama hari ini, Tuhan jangan sampai ada anak-anakku yang tertinggal, jangan sampai ada keluargaku yang tertinggal, jangan sampai suamiku, istriku tertinggal. Mari kita sama-sama berjuang. Karena kalau Tuhan datang saudara, biar dia dapati kita ini di dalam perkenanannya. Mari banyak bersyukur, mari banyak mencari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena waktu engkau cari Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Saya undang imam musik maju ke depan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tekanan, apapun persoalan, kejenuhanmu hari ini, bilang sama Tuhan saudara. Kita harus bersyukur karena kita ada hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, semua itu hanya karena berkat Tuhan. Saya kemarin kehilangan sepupu saya, ya dia minggu yang lalu mau pelayanan, tiba-tiba dia rasa pusing, lalu dia pingsan, dia di depan gereja, dia mau pelayanan. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang pendarahan di otak, dioperasi sampai dia meninggal kemarin. Dia tidak sadar. Kemarin ya dapat kabar dari suaminya waktu pagi sebelum dia meninggal, suaminya bilang, kata dokter, otaknya sudah tidak berfungsi karena batang otaknya sudah mati, ya ada pembekuan darah di batang otak dan otaknya sudah tidak bisa memerintahkan untuk pernafasannya, untuk tekanan darahnya itu ternyata semua diatur dari otak. Jadi
dia sekadar hanya hidup full ditopang oleh alat bantu dari rumah sakit. Kita tinggal tunggu kata dokter sampai tubuhnya tidak lagi menerima alat bantu, maka ya sudah, ya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kemarin siang dia meninggal dunia saudara, ya masih umur 54-55. Waktu saya diusir dari rumah, dulu dia yang tampung saya di kos-kosannya saudara. Ya, dan otak manusia itu ternyata memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Seperti komunikasi dalam keluarga. Kalau komunikasi putus, ya kayak tadi, ya semuanya akan mati. Waktu komunikasi putus, maka tidak ada aliran darah, ya tidak ada lagi yang bisa mengatur pernafasan. Ya, saya melihat sekarang banyak keluarga rumah tangga yang sudah mati rasa saudara. Jadi ya bertahun-tahun berumah tangga tapi tidak bicara. Ya, saya tanya satu kali sama seorang istri, kamu kok bisa sama suamimu nggak ngomongan? Ya, kenapa? Males bu, kalau omongan berantem. Ya, ini lebih parah lagi, bukan ini ya hidup kagak mati kagak, ini sekarat. Ya mending mati sekalian gitu ya daripada kayak begini, benar nggak saudara? Ada juga ya sampai mati saya melihat ada keluarga yang mereka pisah ranjang, mereka ndak omongan tapi mereka nggak bercerai. Katanya gini, karena di dalam keluarga kami, di dalam family kami itu pantang untuk bercerai. Kelihatannya bagus ya prinsipnya, tapi suami istri ini hidup tidur beda kamar dan tidak saling omongan, tapi ndak cerai. Saudara bisa bayangkan kehidupan yang seperti ini tuh seperti apa saudara? Ya, kenapa kita harus menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga kita? Karena kalau komunikasi sehat itu ya seperti otak tadi yang bisa melancarkan segala sesuatu. Ya, bahkan dari awal kita melihat pertama kali setan itu menipu manusia, dia membohongi ya dalam komunikasi dengan antara Allah dengan manusia. Itu pertama kali setan sudah membohongi itu saudara. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan bilang apa? Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu komunikasinya Tuhan kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali pohon ya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika iblis datang ya dikatakan adapun ular itu paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Kita lihat di sini pertama kali setan menipu manusia itu dia merusak komunikasi Allah dengan manusia. Itu liciknya setan. Pertama kali saudara dia tahu karena ketika komunikasi itu rusak maka sebuah hubungan itu pasti rusak. Dan benar terjadi kerusakan hubungan manusia dengan Allah terpisah gara-gara Tuhan membohongi dan memutarbalikkan komunikasi antara Allah dengan manusia. Ya, hati-hati saudara. Iblis tahu sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi putus ya ibarat jalan tol. Ya jalan putus ya udah kita ya udah berhenti di situ. Jangankan berkat Tuhan, jangankan anugerah Tuhan, ya kita tidak akan mungkin melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu bersama Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Amsal 25 ayat yang ke-11 ya kita baca bersama dan ayat yang ke-12 lah ya. Baca bersama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di sini ada dua hal, perkataan dan teguran. Di dalam komunikasi itu ada unsur perkataan, nasihat, ada teguran. Ya, dikatakan di sini bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kenapa seringkali terjadi pertikaian dalam sebuah keluarga? Ya karena ada perkataan yang tidak tepat pada waktunya diucapkan. Ya, amin ibu-ibu, amin bapak-bapak.
Ya, kalau belum tanggal gajian, ibu-ibu ndak usah dulu ngomong soal uang ya. Karena itu tidak tepat waktu. Ya, bisa menyulut emosi ya. Jadi kita nih harus bisa membaca situasi. Kalau suami lagi sakit kepala, ya jangan ngomong hal-hal yang bikin runyam ya. Karena perkataan yang tepat pada waktunya itu ya hasilnya luar biasa. Ya, tapi namanya manusia ini kan kita sering kali lepas kontrol kan. Karena ada ego, ya ada emosi, sehingga kenapa terjadi pertikaian, pertengkaran, bahkan perceraian. Karena kebanyakan perkataan itu disampaikan tidak tepat waktu. Ya, kita perlu menjaga diri di sini. Saya dan suami pun mengalami proses yang begitu luar biasa. Karena orang Solo sama Sulawesi ini beda. Ya, kalau orang Solo itu ya ngomongnya direm terus. Lah orang Sulawesi bablas remnya. Ya, jadi ya kita aja kalau naik mobil, dia kalau nyetir saya bilang gas, gas. Ya, gasken. Ya, dia kalau saya yang nyetir di tol non rem. Ya memang seperti itu saudara. Ya tapi ya kita kan lama kelamaan ada waktu, namanya manusia itu semua harus belajar. Saya kalau lihat muka suami saya lagi jengkureng tuh orang Jawa bilang, itu jangan ngomong, tunggu dulu aja. Ya saya semakin hari semakin memahami dia. Ya nanti kalau dia, ya karena dia kalau begini tuh lapar. Ya, nah kalau dia begini, coba saudara ngomong apapun tuh salah. Ya itu pasti ribut karena dia lagi lapar. Nah orang lapar tuh kan mudah emosi. Ya jadi harus pintar-pintar membaca situasi saudara. Ya kalau dia lagi ada masalah, jangan. Ya ada banyak persoalan dalam rumah tangga ini yang harus kita komunikasikan. Tapi bagaimana menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga? Nomor satu, perhatikan waktu untuk bicara. Terutama ibu-ibu ini yang sering kebablasan remnya, amin ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu. Ya jadi saya ngomong ini karena saya tahu kita lebih Google Map dari Google Map toh. Lebih satelit dari satelit kan. Jadi kita nih perlu belajar ya. Karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas ya di pinggan perak. Apel emas itu berharga enggak? Berapa gram itu coba? Ya, tapi Alkitab ngomong loh. Ya, kalau kita bicara tepat pada waktunya itu pertama kunci kemenangan, kunci berkat dalam sebuah keluarga. Ayo tepat waktu. Tunggu waktu yang tepat, ajak suami bicara. Namanya masalah itu pasti ada dalam rumah tangga. Ya masalah kita, masalah keluarga besar kita. Kita ini kan juga punya keluarga besar yang sering bikin ribut dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Persoalan mertua, persoalan ipar, persoalan kakak adik kita itu tuh bikin kalau kita nggak tepat waktu dan salah cara komunikasinya itu bahaya saudara. Sebuah hubungan dibangun berdasarkan komunikasi, ya. Jadi kalau komunikasi rusak, maka rusak juga sebuah hubungan. Ya, saya belajar saudara. Dulu kami ini kalau soal komunikasi, ya kami inilah yang paling diproses Tuhan berdua. Ya karena tidak mudah ternyata orang Solo menikah dengan Sulawesi itu tidak gampang. Dari awal pernikahan komunikasi kami sudah rusak. Ya, sangat rusak. Kenapa saudara? Selalu salah paham. Ya, suami saya itu salah paham. Saya ngomong nadanya tinggi, dia pikir saya marah. Ya selalu ketika saya ngomong, ayo Jo makan. Dia bilang, nggak usah nesu. Lah saya ini padahal niatnya tuh baik ngajak dia makan. Tapi nadanya tinggi. Nada orang Sulawesi. Ya, ayo mangan. Ya dia tuh lihat saya, mbok ojo nesu toh. Saya bilang, aku ini nggak nesu loh. Lah itu nadamu nesu. Ora. Malah jadi nesu. Karena ya komunikasi kami ini dari awal itu aduh saya tuh stres dengan urusan komunikasi antara kita berdua. Sampai saya selalu dibilang, mbok belajar ngomong itu yang enak. Saya bilang, gimana belajar ngomong yang enak gimana?
nek ngomong itu nada belakangnya turun. Ya, tak ajari. Saya bilang orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya. Coba saudara bayangkan jadi saya. Apa enggak stres? Ya, saya dari kecil kalau ngomong nada belakangnya naik. Nikah sama suami orang Solo, disuruh belajar nada belakangnya. Susah enggak? Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susah saudara. Jadi saya tuh kadang harus mengingat-ingat kalau ngomong sama dia. Ya, mau ngajak makan. Jo, mak. Turun langsung. Ya, tapi akhirnya ya saya berusaha untuk belajar. Ya, sampai kadang juga omongannya jadi, gimana say, kita mau pergi ndak? Kok jatuhnya kayak horor ya? Jatuhnya kayak kuntilanak gitu. Ya tapi ya kami belajar saudara. Bayangkan kita ini disatukan. Urusan komunikasi dulu tuh udah aduh saya tuh kadang stres loh. Benar-benar stres, saya enggak marah dipikir marah terus. Saudara emosi enggak? Emosi loh, saya tuh enggak marah loh, tulus loh. Sampai sekarang pun kadang masih keceplosan. Ya, orang enggak marah, enggak ada angin, enggak ada badai, dituduh emosi. Coba ya. Sudah sebegitunya saya berusaha tapi ya tetap aja. Jadi sampai satu saat saya stres, saya bilang, lah kamu tuh kenapa enggak nikah sama orang Jawa aja toh? Kalau memang masalah bahasa selalu jadi masalah. Ya siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basir? Coba nikah sama Sri Rezeki. Nah itu kan urusannya beda. Tiap hari, Mas, ya, monggo Mas. Kok horor saudara ya. Tapi ya kita belajar memaklumi itu akhirnya ya puji Tuhan sih sekarang suami saya mulai mengerti. Ya waktu dia penuntut saya dengan komunikasi seperti itu saya juga coba tuntut dia. Coba kamu sekarang ya saya tuntut. Kamu ngomong coba nada belakangnya tinggi. Coba enggak bisa dia. Orang dia aja kalau marah sama anak ya saya bilang marah saya marah. Ini udah marah. Itu enggak marah, enggak kedengeran, nyaris tak terdengar gitu ya. Enggak ada nada marahnya, tapi menurut dia itu sudah marah. Lah bagaimana anak mengerti bahasa komunikasinya dia marah? Ya marahnya begitu, papi ini marah loh. Marah begitu saudara? Enggak marah itu, tapi ya saya tidak bisa menuntut dia, dia juga tidak bisa menuntut saya. Tapi mari kita belajar saudara, namanya orang hidup itu tidak ada benarnya yang sempurna. Semua kita harus belajar. Semakin kesini kami berdua semakin mengerti. Ya, orang saya semakin mengerti bahasa tubuhnya aja bukan cuma bahasa mulut. Dia kalau udah diem, oh dia marah ini. Marahnya itu dia diem. Ya, jadi saya juga rem ini. Ya karena dia sudah diem ya saya ngerem, oh dia tuh marah. Ya jadi saya belajar untuk mengenali. Dan Alkitab berkata bahwa tadi ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara indah artinya tuh indah. Kalau kita dalam keluarga itu kan pasti memang harus ada saling menegur. Nggak ada keluarga yang sempurna. Semua harus dibaharui. Ya, suami itu tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Coba ngomong kanan kirinya, ngomong sama istrinya, sama suaminya, aku ini tidak sempurna. Coba ngomong. Ini perintah loh. Ini perintah, bukan himbauan. Ini perintah, ngomong suami istri. Jangan ngomong sama istri orang. Ngomong sama istrimu sendiri. Aku ini belum sempurna. Suaminya juga ngomong, aku ini belum sempurna. Ya, jadi kita perlu tegur, amin bapak-bapak. Nah karena bapak-bapak itu kadang harga dirinya agak tinggi, tidak bisa ditegur. Pokoknya semua benar sendiri, maunya menang sendiri, selalu menganggap istri itu tidak ada apa-apanya. Ya, ada suami yang ngomong ke istrinya, pokoknya kamu ndak usah ikut-ikut urusan bisnisku, kamu tuh ngertinya di dapur. Jangan salah suami, istri itu juga punya kepekaan dari Tuhan. Ajaklah istrimu berunding. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, yang ngajak istri terlibat dan mau menerima masukan dari istri, itu suami-suami yang sukses. Bapak-bapak ini gak ada yang amin loh. Malah menatap saya dengan wajah yang aneh begitu.
Bertobat kau ya. Ya, bilang amin dong. Ya, karena ketika kita ini disatukan Tuhan, percayalah saudara. Dalam pernikahan itu, saya tuh kemarin bimbingan pranikah. Ada orang yang minta bimbingan pranikah saudara. Lalu saya tanya sama kedua ini. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan kepada orang mau menikah. Apa tujuanmu menikah? Dan rata-rata orang yang mau menikah tidak tahu kenapa dia mau menikah. Lah kemarin saya tanya, kenapa kamu mau nikah? Kaget dia. Hah? Ya saya juga enggak tahu. Mengerikan enggak saudara? Bayangkan ya orang tidak mengerti tujuan kenapa dia menikah. Jangan-jangan di sini bapak-bapak juga saya tanya kenapa menikah enggak tahu. Ngeri ya. Dari sini saya tahu dan saya belajar betapa pentingnya bimbingan pranikah itu dalam gereja. Pertanyaan pertama, ya, kenapa kamu mau menikah? Enggak tahu. Saya bilang kamu bayangkan ya, kamu mau pergi ke satu tempat, tapi kamu enggak tahu tujuannya. Kamu ngapain? Ya muter-muter toh. Masa mau pergi enggak ada tujuan? Mau buka map itu mau kemana kita? Enggak tahu. Lah seketika masuk dalam pernikahan, mau dibawa kemana? Ada lagunya, mau dibawa kemana hubungan kita, ya enggak? Ya, mau dibawa kemana? Sedangkan tujuan aja tidak tahu. Ya, kenapa Tuhan itu mau kita itu menikah? Ya karena Alkitab bilang enggak baik kalau kita ini seorang diri. Ya, pria-pria enggak baik. Makanya diberi seorang penolong. Kau harus tahu bahwa istri itu diberi kepadamu itu sebagai seorang penolong. Jadi libatkan istri agar bisa menolong. Istri-istri juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya kau bisa menjadi penolong bukan perong. Amin. Ya kalau hubunganmu dengan Tuhan jauh ya tidak ada kepekaan. Tapi seorang istri yang dekat dengan Tuhan ya dia punya kepekaan untuk bisa menunjukkan juga jalan kepada suaminya. Sebab kadang suami itu pengennya terburu-buru, pengennya cepat, tapi kan tidak semua keputusannya itu benar. Ya, libatkan istri, berkomunikasilah dengan baik. Saya melihat orang-orang laki-laki yang melibatkan istri itu berkatnya itu luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak-bapak. Ya. Coba lihat istrinya bilang, "Sayang, ya, aku mau kamu terlibat ya dalam setiap keputusan di hidupku." Nah gitu dong ya. Ada yang bisik gini, "Nggak usah ikut-ikut kau." Piye toh, saya suruh bisik ya, bilang supaya terlibat, jangan ikut-ikut kau, bertobat. Nah saudara, kita buka bersama yuk, kita lihat. Kita buka bersama di dalam Roma, Yakobus dulu. Saya pengen kita baca Yakobus ya. Salah satu juga teknik agar komunikasi dalam keluarga kita itu baik, buka Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ya dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20 kita lihat. Salah satu kunci dalam kita membangun komunikasi yang baik itu ya, baca bersama-sama di sini ya dengan suara yang keras supaya kita semua memahami dan melakukan ini, karena ini kelihatannya ayat yang simple tetapi sangat susah. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan ini berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ya, kenapa ayat yang berikutnya? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kembali ke ayat yang ke tadi ya 19. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Pada prakteknya yang kita lakukan cepat apa? Lambat berarti kita semua harus bilang kanan kiri, bertobat. Ya, bertobat. Karena Alkitab suruh kita ini lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Tapi dalam hidup selalu kita cepat untuk
lambat untuk bahkan kadang dengerin dulu penjelasan, enggak usah ngomong, aku enggak mau denger. Itu kan yang terjadi. Dosa enggak kita? Dosa. Kadang istri mau ngomong, aku kasih kesempatan, enggak usah ngomong. Ya, suami juga kadang ngomong sama istri, aku mau ngomong ini loh, enggak usah, enggak perlu ngomong. Ya sudah, maka di situ terputuslah komunikasi. Apalagi berantemnya 3 hari 3 malam. Tidak bicara, maka setan masuk dalam rumah tanggamu. Kau marah, hatimu panas. Alkitab bilang waktu kita marah, ayat tadi bilang apa? Sebab amarah manusia itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita marah, perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Ayo saudara, dengan jelas firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Coba ya kalau semua orang dalam rumah tangga itu, aku mau ngomong, iya ngomong dulu sayang, tak denger. Ya istrinya ngomong, sampai istrinya berhenti, dia tanya, sudah? Iya sudah, terus? Dah, kamu dengar? Ndak, aku budek. Jangan saudara ya. Ternyata istri yang ngomong, ya dia diam terus. Kenapa? Budek. Nah ini. Ayo kita beri kesempatan. Kalau kita mau coba bayangkan kalau udah mau ribut nih ya, terus tiba-tiba kamu dulu ngomong. Ndak, kamu dulu. Ndak, kamu. Jadi marah nggak? Nggak jadi. Ya. Tapi kita ini dalam prakteknya selalu cepat untuk berkata-kata. Memang makanya mulut ini perlu direm. Hati-hati loh saudara. Ada pepatah yang berkata karena mulut badan binasa. Banyak orang akhirnya mati, ya bahkan terbunuh juga gara-gara perkataan mulut. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Makanya berhati-hati dengan mulut, beri waktu untuk mendengar. Ya, lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini memang teknik komunikasi yang sangat luar biasa. Ya, mendengar, berkata-kata, marah ini memang satu paket nih. Ya, kebanyakan orang cepat mendengar, cepat ya marah, tidak mau mendengar. Akhirnya ya kepahitan berujung pada ya luka batin, akhirnya bubar sebuah hubungan. Bayangkan saudara, kalau komunikasi dalam keluarga itu sudah rusak, ya anak-anak kita juga pasti akan melihat orang tuanya ini kok seperti apa, lalu mereka itu hidup di dalam tidak ada damai sejahtera, mereka mencari di luar. Tapi ketika saya itu sudah melihat loh, kalau orang tua itu di dalam rumah tangganya akur, komunikasinya bagus, anak-anaknya juga pertumbuhan emosionalnya juga bagus. Tapi kalau orang tuanya diam-diaman berantem, itu anak-anak juga saudara, jiwanya sakit, maka pasti mereka akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Nah ayat ini berkata, ayo kita belajar untuk apa? Lambat berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Orang yang cepat untuk mendengar artinya memberi waktu kepada pasangannya, kepada anak, kepada orang lain. Kita ini harus loh membangun komunikasi yang sehat. Saya pengen kita buka Roma pasal yang ke-15 yuk. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang kelima dikatakan di sana saudara. Ya. Ayat yang kelima, semoga apa? Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi siapa sumber dari ketekunan dan penghiburan itu? Allah. Nah kalau kita ini dalam keluarga mau komunikasi kita sehat, maka kita harus melekat pada sumbernya. Saudara nggak mungkin membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga kalau hubunganmu dengan Tuhan saja tidak benar. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan itu rusak, maka pasti hubungannya dengan sesama juga rusak.
Ya, tapi kalau orang itu melekat pada sumber itu sendiri, maka dia menerima sesuatu yang baik dari sumber itu. Ya, istri yang takut Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, itu tidak akan menjadi sumber kegaduhan di dalam keluarga. Suami yang melekat pada Tuhan, yang hidup takut Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, juga akan menjadi sumber berkat di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, istri tidak dekat dengan Tuhan, itu pasti istri ini menjadi sumber bencana dalam keluarga. Ya, karena sakit jiwa pasti. Ya, orang itu jiwanya bisa dipulihkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi istri itu tidak baper, koper, bagasi. Iya kan? Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Kalau jadi baper, koper, bawa perasaan, korban perasaan, jadinya bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Amin. Ya, jadi ingat-ingat itu. Ya, bahaya ini saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak melekat pada sumber, yaitu dikit-dikit baper. Suami ngomongnya A, kita nangkapnya Z. Ya, karena memang kita lagi sakit jiwa. Karena tidak melekat kepada Tuhan. Apa-apa dikit baper. Dulu saya begitu tuh. Ya. Suami ngomongnya siapa, saya nangkapnya siapa. Saya bisa tersinggung sama ipar. Saya berantem sama suami. Padahal saya marahnya sama ipar saya. Ya, dan belum tentu memang seperti itu. Padahal karena sayanya sendiri yang yaitu tadi baper, jadi koper, korban perasaan. Terus-terusan merasa aku nih korban. Orang itu kalau sudah mentalnya korban, bahaya loh saudara. Ya, bayangkan istri-istri yang seperti ini membangun keluarga, maka anak-anakmu juga seperti itu. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang merasa dia menjadi korban, apalagi Gen Z sekarang ini. Saya suka bilang nih Gen Z. Ya, supaya mereka tuh punya power, tenaga. Ya, Gen Z sekarang ini paling riskan saudara, karena merasa terus-terusan korban. Nggak tahu apa yang salah. Gen Z sekarang ini, generasi sekarang dibesarkan dengan media sosial. Ya, tidak dengan firman. Jadi imannya ya gampang melempem. Banyak yang menjadi korban. Apalagi lihat papa mamanya nggak akur, ya sudahlah. Ya dia curhat. Anak saya itu loh dikit-dikit ngomong sama saya, tuh loh mam, temenku jam 1 malam nelpon mau curhat. Katanya besok mau cari psikiater. Saya bilang sakit jiwa apa lagi temenmu itu? Nggak tahu. Ya, tapi memang sih orang tuanya nggak akur. Ya, jadi anak saya jadi tempat pelampiasan. Dengerin dong curhatku sebelum saya ke psikiater besok. Ya, kata psikiater saya ini sakit jiwa sudah stadium akhir. Ya, cuma yang anehnya saya bilang sama anak saya, kamu suruh mereka tuh ke Tuhan. Anak saya bilang, kamu tuh ke Tuhan. Aku juga kadang-kadang sumpek, tapi aku dengar lagu rohani, udah nangis, udah selesai. Ya, jawabannya apa tahu nggak teman-temannya? Kayaknya Tuhan nggak bisa tolong deh kalau yang satu ini. Saya bilang kalau dia bilang itu ngomong aja ke setan sana. Siapa tahu setan bisa tolong kau. Ngeri nggak saudara? Udah stres, disuruh datang ke Tuhan, ngomongnya Tuhan nggak bisa nolong. Lah kalau Tuhan nggak bisa nolong, ikut siapa coba? Iya, bertobat loh. Ini keadaan zaman sekarang anak-anak muda ini. Ya saya bilang sama anak saya, ya udahlah kamu menjadi berkat lah buat teman-teman. Banyak sekali saudara yang curhat katanya sudah ke psikiater nih anak-anak muda ini. Saya bilang astaga baru umur segitu, belum berumah tangga ini belum. Ya belum berumah tangga, sudah jadi langganan psikiater. Dan ngomong Tuhan gak bisa tolong. Dan mereka ini anak-anak orang Kristen yang setiap hari Minggu tuh ke gereja. Tiap ada konser rohani nonton. Di gereja juga kalau nyanyi lompat-lompat. Maka saya bilang hati-hati saudara. Kita gereja jangan kehilangan kuasa. Ya bukan hanya sekedar lompat-lompat. Tapi orang harus ketemu Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Allah adalah sumber. Sumber ketekunan, sumber penghiburan, ya sumber kerukunan, sumber damai sejahtera. Kalau semua anggota keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi luar biasa. Ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka. Bapak-bapak, ya saya mau bilang nih sama bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga.
keluargamu itu dibawa kepada Tuhan itu tergantung dari bapak-bapak lo di sini. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada suami sebagai kepala keluarga. Ya, dan saya temukan banyak dalam keluarga Kristen justru yang hubungannya dengan Tuhan rusak itu adalah bapak. Tapi di sini tidak, semuanya bapak-bapaknya luar biasa. Insya Allah. Ya, semoga. Mengerikan. Kenapa banyak keluarga dan rumah tangga Kristen hancur? Karena fungsi Alkitabiah di dalamnya itu hilang. Alkitab berkata setelah Kristus ada suami sebagai kepala keluarga. Suami itu harus membawa keluarga ini dekat kepada Tuhan. Yang ada kalau suami diajak doa, doa yuk. Kamu aja yang doa, nanti doakan saya ya, titip. Nih banyak bapak-bapak begitu. Ya kayak kemarin kesaksian di mesbah doa. Tiap kali istrinya ajak mesbah doa, ayo pak mesbah doa. Kamu aja enggak usah ngajak-ngajak, aku mau nongkrong sama teman-temannya. Pergi tinggalin istrinya mesbah doa sendiri. Tiap hari diajak, Pak dengerin khotbah nih bareng yuk di YouTube bagus khotbahnya. Enggak, kamu aja pergi dia. Satu saat Tuhan mendengar doa istrinya. Bapak ini kena asam lambung. Karena kena asam lambung enggak bisa pergi. Asam lambung itu siksa saudara. Ada di sini yang pernah kena asam lambung? Ya, enggak ada? Semoga tidak ada, jangan ada. Yang namanya asam lambung itu kalau kena kayak mau mati. Saya pernah sekali gara-gara pelayanan capek perut kosong makan duren Makassar. Waduh itu gasnya saudara. Itu saya asam lambung saya naik. Di situ saya baru pertama kali rasa aduh kayak asam lambung tuh kayak gini tuh. Mau mati saya bener. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Jadi di kamar hotel saya nyandar di meja begini. Tuhan tolong, Tuhan Yesus Tuhan. Ternyata nggak bisa gerak. Itu asam lambung kalau naik. Itu saya baru rasa sekali itu. Nah itu gitu suaminya kena asam lambung. Diajak istrinya, ayo pak mesbah doa. Sudah asam lambung, nggak mungkin nih. Kau saja mau nongkrong, kagak kan? Ayo pak asam lambung. Ayo pak asam lambung. Ayo pak mesbah doa. Puter. Mau denger mesbah doa. Karena sudah kena asam lambung. Enggak sembuh-sembuh, periksa ke dokter, dikasih dokter obat saudara. 1 kresek. Diminumin, enggak sembuh juga. Akhirnya mulai ngomong ke istrinya, aku mau cari Tuhan. Ternyata minum obat juga enggak sembuh, makanya cari Tuhan. Satu saat pas dia cerita dengerin khotbah saya di YouTube, dia ambil semua obatnya dia buang dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh dekat sama Tuhan. Tiap hari mulai dengar khotbah, mesbah doa, sembuh tanpa obat. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Dan sekarang setiap hari mau dengar firman Tuhan. Jangan tunggu bapak-bapak kena asam lambung dulu. Jangan tunggu terbaring sakit dulu. Karena sebuah keluarga rumah tangga itu dipulihkan waktu kita ini kembali kepada Tuhan. Sebab dengan jelas ayat firman Tuhan tadi berkata, ya biarlah dikatakan tadi apa? Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan itu mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan apa dikatakan ya kehendak Kristus Yesus. Dikatakan di sana, ayo saudara, kita mau sungguh-sungguh untuk ya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba kita lihat, kita kembali di Roma 15 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saudara. Di sini juga ada satu tips yang saudara perlu catat. Ini ayat dicatat, saudara pulang baca lagi di rumah ya. Ini salah satu tip kita di dalam rumah tangga membangun ya rumah tangga yang sehat, komunikasi yang baik. Kita yang kuat apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk apa? Untuk membangunnya. Ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku.
Ya, dan dikatakan di sana saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan ayat yang berikutnya baru dikatakan semoga Allah, ya, sumber ketekunan. Jadi bagaimana kita ini saudara untuk membangun rumah tangga dan komunikasi yang baik? Ayo, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Marilah kita mulai belajar mencari kepentingan dan kesenangan, ya, bagi semua anggota keluarga kita, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri dalam keluarga. Bapak-bapak, enggak boleh egois. Amin. Ya. Kita ini harus menjadi orang yang mau menyenangkan semua orang di keluarga kita. Berkorban. Jangan egois, menuntut terus, apalagi kamu itu enggak pernah mengerti aku. Ya aku ini loh, gini. Lalu suaminya juga, istrinya juga ngomong, saudara kita kacau. Kita belajar dari Kristus. Dikatakan bahwa Kristus itu tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi mencari kepentingan kita bersama. Yang datang suami istri boleh gandengan tangan dan bilang, ayo kita saling mendahului untuk mencari kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita bersyukur bahkan hari ini juga ada perjamuan kudus di depan kita. Ya, kita mau belajar. Untuk kita ini belajar saling mengasihi, saling mengampuni di dalam keluarga. Bahkan kita mau saling membangun kepada hubungan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama.